Alhamdulillah ya Ananda, akhirnya kita bertemu di kesempatan hari ini. Iya. Nah, hari ini gimana Ananda kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik ya. Tadi Iya. gimana sekolahnya hari ini? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar, Kak. Cuman ya lumayan capek aja karena jadwal tryout udah mulai berderet. Oh gitu ya. Lumayan capek ya Ananda, karena lagi latihan ujian tryout gitu ya di sekolah. Iya. Oke, nggak apa-apa Ananda. Nah, sebelum kita mulai bimbingan kali ini, gimana nih? Duduknya udah nyaman belum, Ananda? Udah, Kak. Oke, udah ya. Nah, kalau kita rating untuk hari ini, perasaan kamu untuk hari ini 1 sampai 10 berapa nih, Ananda? 7/10 sih, Kak. Cuman emang karena capek aja. Oke, karena capek ya mikirin tryout ya. Iya. Tapi itu harus tetap semangat ya, Ananda. Iya. Oke. Nah, jadi oh ya, sebelumnya Ananda udah makan belum hari ini? Udah, Tadi Kak. udah ya. Nih, Iya. Ananda boleh banget kalau mau minum, silakan. Ini udah kakak sediain. Iya. Dan kalau misal mau ke kamar mandi juga boleh. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, ini kakak mau jelasin dulu kalau misal di bimbingan kali ini ya seperti pertemuan kemarin juga itu kami punya asas kerahasiaan, jadi apapun yang Ananda ceritakan ke kakak itu tidak akan kesebar kemana-mana karena memang apalagi jika Ananda tidak mau menceritakan ke siapa-siapa gitu, Ananda boleh menceritakan di sini dan tidak akan kesebar kemana-mana. Dan di sini juga punya asas kesukarelaan. Nah, di sini Ananda datang ke sini dengan kemauan diri sendiri atau paksaan dari orang lain? Kemauan sendiri. Alhamdulillah kemauan sendiri ya Nanda. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung mulai aja. Di sini kita santai-santai aja ya Ananda ngobrolnya. Kita mau mulai ngobrol nih tentang kemarin yang dimana kita udah sempat bertemu di minggu lalu gitu. Tadi Ananda bilang kan otaknya capek nih ya, ngebul banget kalau apalagi mikirin tryout gitu. Nah itu wajar banget ya Ananda kalau kamu tuh ngerasa capek. Tapi kamu juga harus tetap semangat ya Nanda. Nah jadi sesuai obrolan kita minggu lalu nih Ananda. Jadi hari ini kita bakal bahas hasil tes minat bakat yang udah kamu kerjain kemarin. Sekalian ngobrol nih kebingungan kamu soal memilih jurusan kuliah. Gimana Ananda? Udah siap? Udah sih, Kak. Jujur aku penasaran banget. Soalnya makin kesini aku makin ngerasa pusing buat daftar SNBP. Oke, nah sebelum kita lebih lanjut, di sini kakak juga mau jelasin nih seperti kayak minggu lalu. Jadi di sini sesi bimbingan kali ini kita mungkin sekitar memerlukan waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Gimana? Ananda setuju? Setuju, Kak. Oke. Nah, di sini kita bedah pelan-pelan ya. Nah, dari hasil tes yang kamu isi kemarin, itu tipe yang paling kuat di kamu itu adalah artistik. Terus kalau kakak lihat dari nilai dan kegiatan kamu di sekolah, skill desain dan kreativitas itu yang emang kamu terlihat jago banget di situ Ananda. Nah, nih Ananda, kalau dengar kata artistik, apa sih yang ada di pikiran Ananda? Seni ya, Kak. Kayak gambar, mendesain atau animasi gitu mungkin. Tapi masalahnya di situ, Kak. Orang tuaku sama sekali nggak setuju. Mereka maunya aku masuk kedokteran. Oke, nah di sini kelihatan ya Nanda sekarang masalahnya. Nah, di sini hasil tes kamu itu nunjukin kalau karakter kamu ini tuh butuh kebebasan buat bikin suatu karya gitu. Tapi nih Ananda, di sisi lain ini kedokteran itu tuh menjadi faktor ya atau pengaruh lingkungan ya. Nah,
Di situ tuh butuh hafalan yang kuat, dan di situ hitungan dan aturan yang ketat banget. Nah, di sini apa sih yang bikin orang tua kamu itu maksa banget kalau kamu itu harus jadi dokter nih, Anda? Keluarga ayahku banyak yang jadi dokter atau perawat, Kak. Jadi menurut mereka membanggakan dipandang orang dan gajinya aman. Kalau aku masuk seni, mereka mikirnya aku bakal susah cari kerja yang bener. Coba nih Ananda, kita bayangin ke depannya. Nah, anggaplah kamu itu nurutin kemauan orang tua kamu dan masuk kedokteran. Nah, kamu tahu ya, tahu sendirilah ya, kuliah kedokteran itu pastinya lama banget. Nah, buku biologinya tentunya tebel-tebel banget nih Ananda, dan pastinya praktiknya susah. Kira-kira apa yang bakal terjadi nih sama kamu saat kayak ngejalanin itu semua itu gimana? Jujur aja, aku ngebayanginnya udah takut, Kak. Nilai biologi sama kimiaku aja pas-pasan. Aku yakin bakal stres berat, mungkin nangis tiap malam karena mikirin itu. Jadi kamu pasti bakal ngerasa stres berat nih ya Nanda. Nah, itu bayangan yang sangat masuk akal banget loh. Jadi kalau karakter asli kita ini ditabrakin sama tuntutan jurusan ya seberat ya misal kedokteran ini, nah risikonya emang bisa bikin stres gitu. Nah, kebalikannya nih, gimana kalau kamu masuk jurusan yang emang cocok nih sama hobi hobi desainmu ini? Pasti bakalan lebih betah sih, Kak. Walaupun tugasnya numpuk atau harus begadang buat ngerjain project, hmm, pasti nggak bakalan sepusing buat ngafalin anatomi tubuh manusia. Oke, setuju banget nih Ananda. Nah, sekarang kita cari solusinya bareng-bareng ya. Iya. Nah, jadi di sini kan inti masalahnya itu orang tuamu tuh takut kalau misal nih anak seni itu tuh susah banget dapet kerjaan dan gajinya kecil kayak gitu. Nah, padahal nih ya di zaman serba digital ini sekarang skill gambar dan desain itu mahal banget nih Ananda, apalagi mahal banget ya harganya kan. Nah, pernah kepikiran nggak sih kamu cari tahu soal profesi UI UX? Nah, itu tuh desainer di perusahaan teknologi Ananda. Nah, atau kerja di bidang animasi, pernah nggak? Itu sempat lewat TikTok sih, Kak. Tapi aku belum terlalu ngerti kerjanya apa. Emang kerjanya seaman jadi dokter yang dilihat versi orang tuaku. Nah, jadi di sini ya Nanda, UI UX designer itu tugasnya bikin tampilan aplikasi di HP. Jadi biar gampang dipakai orang dan kelihatan bagus gitu. Gajinya di perusahaan startup atau teknologi itu gede banget loh Ananda, ya. Nah, di sini Ananda ada juga kerjaan lain namanya medical illustrator. Nah, ini tugasnya itu kayak kakak jelasin di sini tugasnya itu kayak ngegambar organ tubuh buat buku pelajaran dokter kayak gitu. Dan jadi kamu tetap ada nih bau-bau medisnya, tapi lewat jalur seni itu gitu. Gimana nih Anda menurut kamu? Wah, emang ada ya kerjaan kayak gitu, Kak? Keren banget. Berarti aku tetap bisa kerja kantoran, gajinya gede, tapi aku nggak perlu jadi dokter langsung. Nah, iya bener banget Ananda. Jadi kalau kamu bener-bener paham info ini sampai eh, tahu nih perkiraan gajinya berapa, terus kamu jelasin pelan-pelan ke orang tua kamu. Kira-kira pandangan mereka ini bisa sedikit berubah nggak? Hmm, Kayaknya bisa deh, Kak. Selama ini mereka nolak keras karena di pikiran mereka anak seni itu kerjanya cuma ngelukis di pinggir jalan. Kalau aku bawa bukti kerjaan nyata di perusahaan besar, kayak jadi harusnya ayah dan ibu mau dengerin. Kayak gitu ya. Nah, jadi Anda nih ya dari obrolan kita hari ini nih, kira-kira langkah apa nih yang
mau kamu lakuin buat minggu ini? Aku udah mantep nggak mau maksa buat masuk kedokteran sih Kak. Takutnya karena bikin stres aja. Aku mau nyari tahu lebih dalam soal jurusan DKV, animasi, atau kerjaan UI UX yang kakak sebutin tadi. Sekarang nih, karena Anda tadi kan udah sudah ya hampir menemukan solusi atau bahkan memang sudah menemukan solusinya kalau Anda bakal cari tahu jurusan yang berhubungan dengan kesenian. Nah, pinter banget Anda. Sekarang kakak mau kasih PR kecil buat minggu ini ya. Nah, di sini coba Ananda cari profil 3 kampus yang jurusan desainnya bagus. Nah, terus kumpulin info soal kerjaan UI UX. Nah, desainer atau medical illustrator ya, yang tadi sudah kita ceritain, yang udah kita bahas tadi. Nah, kalau bisa nih sekalian nih Ananda cari info standar gajinya. Gimana, siap nggak? Siap sih Kak, bukti-bukti ini buat senjata aku ngobrol sama ayah ibu kan? Ya betul banget Ananda. Nah, tapi ingat ya, sebelum kamu kasih tahu orang tua kamu minggu depan, kita mungkin ketemu lagi nih di sesi kali ini, kayak gitu ya. Kita ketemu lagi di sini buat latihan nih. Latihan gimana sih cara kamu ngomongnya biar lebih sopan, lebih tenang sama orang tua kamu, dan yang pastinya kamu harus buat orang tuamu itu yakin sama kamu gitu, dan mungkin setuju dengan keputusan kamu. Bagaimana, setuju nggak? Setuju banget sih Kak. Oke, bagus banget kalau Anda setuju. Besok kita adain pertemuan lagi ya. Nah, sebentar Anda. Nah, ini kebetulan waktu kita tinggal 2 menit, hampir selesai ya Anda. Nah, di sini mungkin kakak mau nanya nih, gimana perasaan Ananda setelah kita ngobrol dari awal kamu kesini tadi sampai hari ini, sampai akhir kita obrolan kali ini. Gimana perasaan kamu Ananda? Rasanya sekarang jauh lebih tenang sih Kak. Alhamdulillah ya kalau misal jauh lebih tenang. Dan mungkin besok minggu besok kita bakal adain pertemuan lagi ya Nanda. Dan itu tadi pesan dari kakak, PR yang udah kakak berikan ke kamu itu jangan lupa buat cari tahu ya. Karena itu juga buat kamu informasi untuk lebih meyakinkan orang tua kamu untuk kamu ngomong sama mereka. Oke. Terima kasih banyak ya Kak, udah mau dengerin obrolan aku dan udah ngasih solusi yang tepat. Oke, iya sama-sama Nanda. Jangan lupa besok kita pertemuan lagi ya di minggu depan. Iya Kak, terima kasih. Kayaknya aku mau pamit ke kelas ya Kak. Oke, di sini kakak juga mau ngucapin terima kasih banyak ya ke kamu Nanda karena udah mau sharing-sharing, ngobrol di sini sama kakak, dan kakak juga seneng banget kamu bisa terbuka di sini gitu. Terima kasih Ananda. Iya, sama-sama Kak. Kayaknya aku mau balik ke kelas ya Kak, langsung. Oh iya Ananda, hati-hati ya di kelas. Iya, terima kasih Kak.